Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa belajar Al-Qur'an lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sapaannya yang kita harapkan di akhir nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live saya yang ada di Star Market, yang ada di TikTok, dan teman-teman juga yang ada di YouTube. Terima kasih banyak atas support dan masukannya. Seperti biasanya kita nggak usah bertele-tele. Seperti biasanya sebelum kita memulai pengajian, ada baiknya kita membaca basmalah dan dilanjutkan dengan niat membaca Al-Quran. Kita awali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qiraatal Quran taqarruban liwajhillahil karim. Yang artinya sengaja aku membaca Al-Quran untuk mendekatkan diri saya kepada Allah yang Maha Mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Ini sudah ada 3 hari ya kita nggak upload video ya, yang di YouTube khususnya, yang di Star Market juga udah 3 hari kita nggak live ya, sama yang di TikTok juga. Sekarang kita melanjutkan pelajaran yang tadi malam, tinggal yang lewat, tinggal sedikit lagi kita pelajari, yaitu pada huruf mim ya. Ingat teman-teman, saya ulangi lagi bahwa setiap yang namanya baris patah itu diartikan mempunyai vokal A, tetapi tidak selamanya baris patah itu diartikan ataupun mempunyai vokalnya A. Ada saatnya baris patah itu menjadi vokal O. Nah, di mana baris patah itu akan menjadi vokal O apabila baris patah itu masuk kepada huruf yang 8. Apa yang 8 itu tak ulangi lagi ya, yaitu huruf kho, huruf ro, huruf so, huruf do, huruf to, huruf zo, huruf go, sama huruf o. Nah, yang 8 ini ketika memiliki baris patah maka bunyinya adalah O. Ingat ya, itu aja sih rumusnya. Oke, kita lanjut ya ke pelajaran yang tadi malam ya, yang lewat ya, yaitu lanjutannya yaitu mamimu ya. Nah, ini kita buat baris patah, baris kasro, baris dhamma. Ingat, baris patah vokalnya A, ada walaupun nanti ada yang O, yang seperti yang saya bilang dibaca A, baris kasro dibaca I, baris dhamma dibaca U. Itu harus diingat teman-teman ya. Baris patah itu vokalnya A ataupun O, maka dibaca, kalau karena ini huruf mim maka dibaca A. Jadi mim dibaca ketika tidak mempunyai baris ya. Ingat, mim itu dibaca ketika tidak mempunyai baris. Ketika telah memakai baris, bukan mim lagi dibaca. Bisa ma, bisa mi, bisa mu. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah itu di ayat pertama, kan mungkin teman-teman juga tahu ya yang sudah bisa membaca Al-Quran khususnya gitu. Itu dikatakan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim bukan dibaca Alif Lam Ma. Kenapa nggak dibaca Alif Lam Ma? Kenapa harus dibaca Alif Lam Mim? Karena mim yang ada pada ayat pertama yaitu Alif Lam Mim itu tidak mempunyai baris. Lalu apa yang beginian yang di atasnya itu kan ada seperti layang-layang di atas. Itu bukan baris namanya, itu panjang mat. Itu nanti kita akan bahas di video-video berikutnya teman-teman ya. Akan kita bahas nanti di sana. Oke. Kita lanjut. Bacaannya adalah ma mi mu. Saya ulangi lagi, cara bacanya adalah ma mi mu. Ya. Baris patah A, baris kasro I, baris dhamma U. Jadi dibaca ma mi mu.
Oke. Nah, setelah huruf mim adalah huruf nun. Ya. Nun dibaca ketika tidak ada barisnya. Dalam artian mungkin bahasa gaulnya belum ada bajunya gitu. Masih dalam keadaan mati lah saya katakan gitu. Jadi nun ini dibaca ketika tidak ada punya barisnya, itu bacaannya nun. Makanya itu ada surah, entah surah apa ya, yang penting ada tuh nun ayat pertama. Kenapa dibaca nun? Karena huruf nun tersebut tidak mempunyai baris. Terus apa yang di atasnya itu kan ada kayak layang-layang gitu, kayak garis panjang gitu. Itu adalah mat, bukan harkat namanya ya. Jadi ketika telah mempunyai baris nanti bukan nun lagi dibaca, berbeda ya. Yaitu kita kasih baris patah na, ni, nu ya. Na, ni, nu. Na, ni, nu. Ma, mi, mu. Na, ni, nu. Oke, mim, nu, terus apa lagi? Wow ya. Wa, wi, wu. Kalau belum mempunyai baris dibaca wow. Ingat, dibaca wow kalau belum ada barisnya. Contoh kita hapus ini. Ini bacaannya adalah wow. Tapi ketika telah memakai baris bukan wow lagi ya, berbeda. Jangan disamakan. Beda dong, yang hidup sama yang mati pasti beda kan? Ya kan? Nah, bacaannya adalah wa, ini baris kasro dibaca i, wi, ini baris doma dibaca wu. Jadi wa, wi, wu. Ya. Wa, wi, wu. Nah, bisa juga dari belakang untuk melatih otak kita, yang khususnya yang pemula yang belajar Al-Quran, bisa dibalik-balik. Wu, wi, wa, wi, wu, dan seterusnya begitu ya. Setelah habis huruf waw, mim, nun, waw, ha ya. Ha, ha, hi, hu. Kalau H ini nggak usah pun pakai baris, tetap H dibaca. Tetapi walaupun seperti itu tetap harus dikasih baris. Harus diingat, tetap harus dikasih baris ya. Ha, hi, hu. Cara pengucapan huruf H ini harus dibedakan dengan pengucapan H ya. Contoh kita buat dalam surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini adalah H kecil ya. Alhamdulillahi. Hi ini H besar. Nanti kita pelajari ya. Alhamdulillahi. Jadi hi itu, H itu dada kita bergetar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya begitu ya. Jadi jangan disamakan pengucapan huruf H sama huruf H, akan berbeda artinya nanti ya. Harus dibedakan mana yang namanya H, mana yang namanya H. Kalau bahasa kami dulu waktu belajar, kalau H yang alif ba ta sa jim H itu namanya H kecil. Tapi kalau ini namanya H besar. Nah, H beda ya. Makanya ketika kita membaca Al-Quran harus ada perbedaan. Mana H besar, mana H kecil. Oke, kita lanjut. H, hi, hu. Saya ulang lagi. H, hi, hu. Ataupun kita balik lagi. Hu, hi, ha. Oke. Mim, nun, waw, ha, lam, alif. Nah, kalau lam alif ini sama aja seharusnya dibaca tetap la ya, nggak ada la lilu. Karena pun kalau kita buat la lilu sama aja nanti pelajaran yang sebelumnya kan sudah ada la lilu. Jadi ini kita baca aja la. Nah, ingat perbedaan la yang ini sama la yang kemarin yang la lilu
Ya, perbedaannya la ini dibaca pendek ataupun durasinya, estimasinya gitu, durasinya pendek la. Tapi kalau yang ini panjang la gitu, ada durasi, ada jeda di situ, ada jedanya gitu, la gitu. Jadi berbeda ya, berbeda sama lah yang ini. Nah ingat, lam alif ini dibaca lam alif ketika tidak mempunyai baris, belum ada barisnya, itu dibaca lam alif. Ingat teman-teman, itu dibaca lam alif. Tetapi ketika telah memakai baris dibaca la. Panjang ya. La, ingat la ini hanya bisa dimasuki baris patah. Boleh nggak sih la ini dimasuki baris kasroh? Nggak bisa. Boleh nggak sih la ini dimasuki baris dhamma? Nggak bisa. Yang bisa adalah cuma baris patah. Itu harus kita pahami. Oke? Habis huruf la, huruf apa? Huruf hamzah. Nah, hamzah juga sama dengan huruf alif, maka kita tidak usah diulangi lagi ya. Kalaupun kita buat tetap a, itu tetap sama dengan huruf alif tersebut. Nah, kita buat lagi gitu biar lebih gampang lah ya. A, I, U. Tetap sama aja ya, tetap sama aja, gampang aja, sama dengan huruf alif huruf yang pertama gitu. Nah, setelah habis huruf hamzah adalah huruf ya, i, yu, ya, i, yu, ya, i, yu ataupun yu, i, ya, sama aja ya, i, yu, yu, i, ya. Nanti teman-teman bisa buat kreativitas gitu, bisa dibolak-balik gitu. Nah, ninu, nu, nina, ninuna, ninanu, biar otak kita lancar, biar lebih mudah memahami, lebih mudah menangkap. Nah, misalnya teman-teman yang punya anak gitu, yang punya anak kecil, diajari diasah otaknya gitu, dibalik-balik gitu, harus didampingi juga ya. Ataupun sekalian juga orang tuanya juga yang belum bisa membaca Al-Quran ya tentu ya sama-sama belajar tentunya kan begitu. Nah ini sudah habis ya yu. Terus ada lagi di situ di terakhirnya itu bacaannya begini. Wassalamu. Nah ini sudah masuk ya. Yang ini la yang tadi ya, lam alif yang gini. Kan beda bacaannya dengan la yang la lilu, beda bacaannya. Ini sudah masuk, ini la yang ini sudah masuk. Bacaannya wassalamu. Agak lama kan la-nya itu wassalamu. Jadi ini sudah habis batasnya di sini ya. Sehingga satu bab kita sudah habis pelajarannya. Oke, mungkin sampai di sini aja pelajaran kita untuk malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, saya akan membaca surah Al-Fatihah dulu sebagai bahan contoh kepada teman-teman ketika membaca Al-Quran ataupun ketika kita imam jadi sholat gitu. Saya coba bacakan dulu surah Al-Fatihah ya. Sebagai mana sih perbedaan huruf, mana alif, mana huruf H kecil, H besar gitu. Saya akan buatkan contohnya ya. Saya akan praktekkan gitu. Kita coba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Nah, kurang lebihnya seperti itu ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Oke, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Tidak perlu kita panjang lebar, yang penting sedikit teman-teman bisa dipahami, bisa dimengerti ketika kita mengajarkan kepada anak kita ataupun ke diri kita sendiri ketika kita belajar, bisa kita pelajari. Semoga menambah wawasan, menambah ilmu bagi kita, khususnya ini adalah ilmu Al-Quran yang sangat penting untuk kita pelajari sebagai umat Islam. Malu kita mengaku sebagai seorang Islam tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Itu sangat disayangkan sekali ya. Harus bisa membaca Al-Quran, namanya kita adalah seorang Muslim. Oke. Semangat dari saya ataupun motivasi dari saya, jangan pernah menyalahkan waktu, jangan pernah menyalahkan keadaan untuk tidak belajar Al-Quran. Karena itu bukan alasan yang tepat, melainkan alasan yang kurang tepat. Oke. Mungkin sampai di sini pelajaran kita, pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dapat diamalkan. Jika ada perkataan saya ataupun penyampaian saya yang kurang tepat ataupun ada salahnya, itu murni datang dari pribadi saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada pun benarnya yang saya sampaikan, ada pun bagusnya, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini live enggak sih?